Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Metamorphosis, sebuah kisah yang berjudul Bisikan Pelepas Jiwa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Ada apa, Mang?" tanyaku dengan nada panik begitu melihat Dokter Iksan yang tengah memegangi jari tangannya yang terlihat mengeluarkan darah. "Gak tahu ini, Kang, tapi sepertinya sih terjepit pintu rumah." "Terjepit oleh pintu rumah? Kok bisa sih?" tanyaku dalam rasa tidak percaya. Kini begitu mendapati pertanyaan saya tersebut, terlihat Dokter Iksan mengeluarkan botol kecil yang berisikan cairan alkohol serta selai kain kasa yang biasa dipergunakannya untuk membalut luka. "Sebaiknya kalian segera pindah dari rumah ini. Saya merasa ada sesuatu yang gak baik dengan rumah ini," ujar Dokter Iksan seraya menyiramkan larutan alkohol pada kain kasa lalu membalutkannya pada jari tangannya yang berdarah. Dan kini seiring dengan kain kasa yang telah membalut jari tangannya, bisa saya lihat ekspresi kesakitan di wajah Dokter Iksan. "Rumah saya ini gak baik, bagaimana, Dok?" Mendengar pertanyaan saya ini, Dokter Iksan pun segera menceritakan tentang kejadian tidak wajar yang baru saja menimpanya. Dan menurut cerita Dokter Iksan, di saat Dokter Iksan baru saja keluar dari dalam rumah dan hendak menutup kembali pintu rumah, Dokter Iksan merasakan seperti ada sesuatu yang menarik tangannya. Dan di saat yang bersamaan, di saat jari tangan Dokter Iksan berada tepat di kusen pintu, entah karena adanya hembusan angin yang cukup kuat dari dalam rumah, daun pintu rumah terhempas menutup dengan keras dan menghimpit keberadaan dari jari tangan Dokter Iksan yang berada di kusen pintu rumah. "Tapi saya yakin yang mendorong pintu rumah itu bukanlah angin. Pasti ada sesuatu yang telah mendorong pintu rumah ini. Dan sesuatu yang maksud di sini adalah sesuatu yang tadi telah menarik tangan saya ini," ujar Dokter Iksan yang seraya menahan rasa sakit yang kini tengah dirasakannya. "Ada apa, Dar?" teriak Mama dari lantai atas. Hingga akhirnya setelah selang beberapa saat dari suara teriakannya tersebut, nampak terlihat keberadaan Mama dan Nenden yang tengah berjalan menuju ke pintu rumah. "Ini, Mah, Dokter Iksan jari tangannya terjepit oleh pintu rumah," teriakku memberikan informasi kepada Mama dan di antara langkah kakinya yang masih berjalan menuju ke pintu rumah. Hingga akhirnya di saat kini langkah kaki Mama dan Nenden tinggal menyisakan beberapa langkah lagi dari keberadaan pintu rumah. Tiba-tiba saja daun pintu rumah bergerak menutup dengan hempasannya yang keras. "Ah!" ujarku dalam rasa tidak percaya atas apa yang telah kulihat. Dan kini di antara ekspresi ketidakpercayaan yang terlihat di wajah Dokter Iksan dan Mang Kohar, saya segera beranjak membuka pintu rumah. Dan kini seiring dengan pintu rumah yang telah terbuka, nampak terlihat keberadaan Mama dan Nenden yang tengah berdiri terpaku menatap ke arah pintu rumah. "Kang Dharma, sebaiknya saya pamit sekarang," ujar Dokter Iksan dan berbalas dengan pergerakan Mang Kohar yang mengajak Dokter Iksan untuk menaiki mobil. Dan kini tanpa sempat terpikirkan atas uang jasa yang belum saya bayar, laju mobil yang dikendarai oleh Mang Kohar terlihat mulai berjalan meninggalkan rumah. Detik waktu yang terus berjalan kini telah mengantarkan perputaran jarum jam mulai menunjukkan pukul 4:30 sore hari. Dan di antara rentan waktu yang berjalan tersebut, beberapa kejadian aneh kembali terjadi. Keinginan Mama yang ingin membawa Imas ke rumah sakit pada saat siang hari tadi terpaksa harus dibatalkan karena adanya kejadian di mana pada saat Imas hendak dibawa berobat ke rumah sakit, tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, Imas menolak keinginan Mama tersebut dengan cara menjerit dan meronta. Hingga akhirnya di saat Papa memutuskan untuk membawa paksa Imas dari tempat tidurnya, Imas terlihat kesulitan untuk bernafas. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan Papa memutuskan untuk tidak jadi membawa Imas ke rumah sakit. Entah apa yang sekarang ada di pikiran Papa setelah mengalami kejadian yang janggal ini.
Tapi seiring dengan pembicaraan Papa dan Mama yang tanpa sengaja saya curi dengar, Papa mengatakan bahwa yang dialami oleh Imas itu adalah bagian dari kelabilan mental Imas akibat dari kelahirannya yang prematur. Dan Papa juga yakin kalau saat ini Imas sebenarnya membutuhkan seseorang yang ahli dalam menangani mental yang labil, bukan seorang dokter umum biasa. Jadi bagaimana, Pak? Apa Papa jadi akan memanggil ahli mental itu? Tanya Mama di antara keasikan Papa yang tengah menikmati rokok yang ada di dalam cangklong rokoknya. Besok Papa akan mencarinya, Ma. Kalau memang Papa terpaksa harus mencarinya di Jakarta, Papa akan mengusahakan untuk membawanya hari itu juga. Memangnya Papa yakin kalau apa yang dialami oleh Imas itu adalah bagian dari kelabilan mentalnya? Sangat yakin, Ma. Karena Papa percaya kalau apa yang tengah dialami oleh Imas itu adalah arahan dari alam bawah sadarnya yang terkadang bisa melukai dirinya sendiri. Terang Papa dan berbalas dengan keterdiaman Mama. Kini di antara keterdiaman mereka tersebut, saya memutuskan untuk meminta izin keluar dari rumah guna menuntaskan keinginan saya dalam mencari tahu akan makna dari simbol yang terdapat pada kain lusuh. Memangnya kamu mau kemana, Dar? Tanya Papa di antara gumpalan asap rokok yang berterbangan di udara. Mau jalan-jalan aja, Pak. Dharma bosan kalau harus di rumah terus. Kamu akan pergi dengan Mangkohar juga, Dar? Tanya Mama tanpa adanya kecurigaan atas tujuan utama dari kepergian saya ini. Iya, Mah, biar gak sepi. Ya udah kalau begitu, pulanglah jangan terlalu malam, Dar. Karena besok Mangkohar harus mengantarkan Papa pergi. Lagi pula, bukannya nanti malam kamu harus menjaga nenek. Iya, Mah, tenang aja, pasti Dharma pulangnya gak malam-malam kok. Selepas kini saya mendapatkan izin dari Papa dan Mama, saya segera berjalan menuju ke mobil, di mana Mangkohar telah menanti kedatangan saya. Tapi kini baru saja saya hendak menaiki mobil, terdengar suara panggilan Angga yang memanggil nama saya. Ada apa, Gak? Tanyaku yang berbalas dengan pergerakan Angga yang berjalan menghampiri saya. Bang, sebenarnya ada yang Angga ingin ceritakan sama abang, tapi apa? Tanyaku kembali dengan rasa penasaran. Tapi kini belum sempat saya mendengarkan jawaban dari Angga. Saya seperti merasakan adanya seseorang yang tengah mengamati pembicaraan saya saat ini. Mendapati hal tersebut, saya segera mengarahkan pandangan ke arah jendela kamar Nenden. Kok perasaanku jadi gak tenang gini ya? Gumamku begitu melihat tidak ada seorang pun yang berada di jendela kamar Nenden. Yang kini terlihat hanyalah keberadaan dari gorden jendela kamar yang terlihat bergoyang-goyang. Ya udah, Gak, sebaiknya nanti kamu menceritakannya di saat abang udah pulang, karena sekarang abang harus pergi dulu. Tapi Bang, gak ada tapi-tapian, Gak. Abang janji sepulangnya abang nanti, abang pasti akan mendengarkan cerita kamu itu. Selepas dari perkataan saya tersebut, terlihat Angga hanya terdiam. Hingga akhirnya setelah keterdiamannya tersebut, Angga pun beranjak pergi meninggalkan saya. Bagaimana Kang Dharma? Apa kita jadi ke rumah Ki Panca itu? Tanya Mangkohar seraya menyalakan mesin mobil. Ya ampun Mangkohar, ya jadilah. Ya udah, sebaiknya sekarang kita berangkat ke warung makan dulu untuk menjemput penjaga warung itu. Hampir di sepanjang perjalanan menuju ke warung makan, saya kini hanya bisa terdiam dalam lamunan. Sejujurnya saat ini saya merasa bingung dengan rangkaian kejadian aneh yang telah terjadi secara berturut-turut pada hari ini. Dan di antara kejadian aneh yang telah terjadi itu, saya sama sekali belum menemukan adanya kepastian akan penyebab dari semua kejadian aneh itu. Brengsek. Makiku dalam rasa kesal seraya memukulkan tangan pada dashboard mobil. Sabar Kang, semuanya itu pasti akan ada jawabannya. Selepas dari perkataan Mangkohar tersebut, kini dalam selang waktu yang tidak seberapa lama, mobil yang dikendarai oleh Mangkohar nampak menepi di warung makan yang menjadi tujuan kami. Keberadaan dari warung makan yang terlihat tutup kini menimbulkan sedikit tanda tanya di hati saya ini akan keberadaan dari bapak penjaga warung makan. Brengsek, kok warungnya tutup sih? Bukannya penjaga warung itu tadi udah berjanji mengantarkan kita? Gerutuku begitu keluar dari dalam mobil, dan kini di antara pandangan saya yang tengah mencari keberadaan dari bapak penjaga warung, nampak terlihat Mangkohar tengah mengamati sesuatu di tempat sampah. Lagi lihat apa, Mang? Tanyaku seraya berjalan menghampiri Mangkohar. Dan setibanya kini saya di tempat sampah, nampak terlihat keberadaan dari pecahan piring serta beberapa sampah makanan. Wah, ada apa ini, Mang? Mamang juga nggak tahu, Kang. Sepertinya sesuatu telah terjadi di warung makan ini.
Baru saja Mang Kohar mengucapkan perkataannya itu, firasat saya yang mengatakan akan adanya keberadaan seseorang yang tengah mengawasi kami saat ini, kini telah menjadi kenyataan seiring dengan tatapan mata saya yang menoleh ke arah belakang. Ya ampun Pak, saya kirain siapa? Ujarku seraya membalikan tubuh ini, lalu berjalan menghampiri bapak penjaga warung. Terlihat Mang Kohar ikut berjalan menghampiri bapak penjaga warung. Ada apa Pak? Tanyaku begitu melihat ekspresi wajah penjaga warung yang terlihat tegang. Apa sebenarnya yang sedang kalian hadapi saat ini? Tanya penjaga warung dan berbalas dengan kebingungan saya dan Mang Kohar. Maksud Bapak apa? Sumpah Pak, saya nggak mengerti dengan maksud dari pertanyaan Bapak itu. Bapak penjaga warung kini hanya terdiam begitu mendengar perkataan saya itu. Mang Kohar terlihat mengambil inisiatif dengan cara mengajak Bapak penjaga warung untuk duduk di bangku panjang yang berada di depan warung makan. Apa yang sebenarnya telah terjadi Pak? Tanya Mang Kohar setelah melihat ketenangan yang diperlihatkan oleh bapak penjaga warung. Akhirnya penjaga warung itu mulai menceritakan tentang sebuah kejadian aneh yang telah dialaminya. Dan kejadian aneh yang telah dialaminya itu adalah peristiwa berhamburannya piring-piring yang menyajikan menu makanan tanpa adanya sebuah alasan yang jelas. Sepertinya apa yang telah saya alami itu adalah firasat yang kurang baik. Jadi maksud Bapak, apa yang telah Bapak alami itu terhubung dengan masalah yang tengah kami hadapi ini? Sepertinya begitu Kang, karena kejadian ini terjadi setelah saya menyanggupi untuk mengantar Akang ke rumah Ki Panca. Waduh, lantas bagaimana Kang tentang rencana kita yang akan berkunjung ke rumah Ki Panca? Saya nggak bisa ikut Kang, saya nggak mau terlibat terlalu dalam dengan masalah Akang. Tapi Pak, jika Bapak memang tidak berkenan untuk mengantarkan kami, saya mohon agar Bapak bisa memberikan informasi tentang keberadaan dari rumah Ki Panca itu, biar nanti kami yang akan mencarinya sendiri. Mendengar perkataan saya tersebut, untuk beberapa saat nampak bapak penjaga warung tersebut hanya bisa terdiam dalam keraguan. Hingga akhirnya setelah keterdiamannya itu, bapak penjaga warung tersebut memutuskan untuk memberikan kami dana alamat dari rumah Ki Panca. Terima kasih Pak, saya nggak akan melupakan jasa baik Bapak ini, ujarku seraya menyerahkan uang ala kadarnya kepada bapak penjaga warung sebagai pengganti atas kerugian yang telah dialaminya. Dan kini setelah tidak ada lagi pembicaraan yang kami lakukan dengan bapak penjaga warung, saya mengajak Mang Kohar untuk segera pergi menuju ke rumah Ki Panca. Dan kini dengan berpadu pada dana alamat yang telah diberikan oleh bapak penjaga warung, saya dan Mang Kohar mulai mencari keberadaan dari rumah Ki Panca. Hingga akhirnya seiring dengan gelap yang telah turun menyelimuti bumi, kami pun berhasil menemukan keberadaan dari rumah Ki Panca yang berada jauh dari pemukiman warga. Bahkan bisa dikatakan rumah Ki Panca tersebut terlihat menyendiri dan berada pada ujung jalan yang hampir berbatasan dengan kawasan hutan. Sepertinya ini rumahnya Kang, tunjuk Mang Kohar pada sebuah rumah begitu menepikan mobilnya di sisi jalan. Dan kini nampak di pandangan saya keberadaan dari sebuah rumah sederhana yang berada pada posisi menjorok ke dalam dari sisi jalan. Ya, sepertinya ini rumahnya. Tapi kenapa di lokasi ini masih belum ada penerangan ya Mang? Tanyaku begitu melihat rumah tersebut hanya diterangi oleh cahaya yang sepertinya berasal dari cahaya petromak. Ya iyalah Kang, rumah terpencil seperti ini mana ada penerangannya, jawab Mang Kohar seraya mengarahkan laju mobil untuk memasuki halaman rumah. Dan kini seiring dengan laju mobil yang telah memasuki halaman rumah yang tidak berpagar, keberadaan dari beberapa pohon besar nampak menghiasi halaman rumah tersebut. Sepertinya orangnya sedang ada di rumah, ujar Mang Kohar begitu melihat sinar cahaya petromak di dalam rumah. Mendapati perkataan Mang Kohar tersebut, saya pun segera keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ke pintu rumah. Kini di antara pergerakan yang saya lakukan itu, nampak terlihat Mang Kohar mengambil kantong kresek yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Assalamualaikum, salamku dan berbalas dengan keheningan. Hingga akhirnya setelah beberapa kali saya mengulangi salam tersebut, sebuah jawaban salam terdengar dari dalam rumah. Dan kini seiring dengan pintu rumah yang telah terbuka, terlihat kehadiran dari seorang lelaki tua dengan rambutnya yang telah berwarna putih. Kalian siapa ya? Ada keperluan apa? Tanya lelaki tua tersebut tanpa mempersilahkan kami untuk memasuki rumahnya. Tapi kini setelah saya mencoba untuk memperkenalkan diri dan mengutarakan akan maksud serta latar belakang dari kedatangan saya ke rumah ini,
Lelaki tua tersebut meminta kami untuk memasuki rumahnya. "Oh, jadi kalian ini tahu rumah Aki dari bapak penjaga warung itu?" ujar Ki Panca seraya mempersilahkan kami duduk pada sebuah kursi panjang yang terbuat dari rangkaian bambu. "Iya Ki, kebetulan pada saat itu kami sedang mampir ke warung makan itu untuk makan pagi. Dan di saat kami membicarakan tentang simbol yang terdapat pada kain lusuh yang telah kami temukan ini, bapak penjaga warung tersebut menyarankan agar kami berkunjung ke rumah Aki. Tapi sayang, bapak penjaga warung itu sekarang nggak bisa ikut karena mengalami sesuatu." "Mengalami sesuatu?" "Iya Ki, bapak penjaga warung tersebut telah mengalami kejadian yang aneh. Beberapa piring yang menjadi wadah dari dagangannya berhamburan tanpa ada alasan yang jelas. Dan kalau menurut dugaan dari penjaga warung, kejadian itu terjadi karena dia telah ikut campur dalam masalah kami ini. Menurut Aki bagaimana?" "Bisa jadi memang seperti itu. Lantas, apakah sekarang kalian membawa kain lusuh itu?" tanya Ki Panca dan berbalas dengan pergerakan tangan saya yang mengeluarkan kain lusuh tersebut dari kantong kresek, lalu menyerahkannya kepada Ki Panca. "Kain ini berbau busuk, sebusuk bau dari sesuatu yang ada di luar sana," gumam Ki Panca dan berbalas dengan kebingungan saya dan Mang Kohar. "Yang kalian temukan ini adalah raja pelindung dari sesuatu yang bersifat jahat, terutama pada raja yang terdapat pada kain ini." Selepas dari perkataan Ki Panca tersebut, Ki Panca meletakkan helaian kain lusuh yang bersimbolkan rangkaian aksara yang melingkari gambar yang membentuk kain dan organ tubuh yang menyerupai jantung. "Sesuatu yang bersifat jahat." "Jantung itu melambangkan jiwa, dan jiwa itu adalah kehidupan. Dengan kata lain, jantung ini melambangkan keseluruhan dari tubuh kita ini. Sedangkan aksara yang melingkari simbol gambar kain dan jantung ini adalah rangkaian mantra pelindung yang berfungsi untuk menjaga benda-benda yang ada di dalam lingkaran aksara ini dari energi jahat, dan juga melindungi kain ini dari kehancuran karena termakan usia." "Oh, begitu Ki. Pantas saja benda-benda ini ditemukan masih dalam keadaan gak hancur. Lantas untuk fungsi dari telur angsa itu apa Ki?" "Kalau dari apa yang Ki tahu, telur angsa yang kalian temukan ini adalah telur angsa yang tidak menetas. Dan untuk sebagian orang yang sudah akrab dengan hal-hal yang gaib, telur angsa yang tidak menetas itu biasanya dipergunakan untuk menjaga sesuatu dari energi yang bersifat jahat," jawab Ki Panca dan berbalas dengan keterkejutan saya dan Mang Kohar. "Ya Tuhan, berarti benda-benda yang kami temukan ini fungsinya untuk menjaga sesuatu dari energi yang bersifat negatif." "Sepertinya memang seperti itu Kang Dharma. Kalau dari apa yang telah Kang Dharma ceritakan tadi, sepertinya energi negatif ini telah memanfaatkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang diinginkannya, karena sangatlah tidak mungkin bagi energi negatif tersebut untuk mendekati secara langsung pada sesuatu itu." "Kalau saya boleh tahu Ki, apakah Ki Panca tahu tentang sesuatu yang telah hilang itu?" tanyaku dan berbalas dengan pergerakan Ki Panca yang menggelengkan kepalanya. "Aki nggak tahu Kang. Tapi ada satu cara yang bisa kita pergunakan untuk mengetahuinya, dan itu pun tergantung dengan keberanian kalian untuk menjalaninya." "Bagaimana Kang?" tanya Mang Kohar dalam ekspresi wajah yang menunjukkan rasa kekhawatirannya. "Kalau memang cara itu bisa memberikan saya sebuah petunjuk tentang sesuatu yang telah hilang itu, saya nggak akan ragu untuk menjalaninya Ki." Kini begitu mendengar jawaban saya tersebut, terlihat Ki Panca mengangguk-anggukkan kepalanya. Hingga akhirnya keberadaan Ki Panca pun kini menghilang seiring dengan langkah kakinya yang berjalan memasuki sebuah ruangan. Dan tidak berselang lama kemudian Ki Panca terlihat kembali hadir dengan turut serta membawa sebaskom air putih. "Untuk apa itu Ki?" tanyaku yang merasa bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Ki Panca. "Di helaian kain lusuh masih tersimpan sisa tanah dari tempat keberadaan kain lusuh ini terkubur. Dengan Aki menaruh kain lusuh di dalam air ini, maka material tanah ini akan tergabung dengan air. Dan dengan air itu, Aki akan coba untuk menghubungkan kamu dengan sesuatu yang hilang itu," jawab Ki Panca dan berbalas dengan keterdiaman saya dan Mang Kohar. Dan kini
Begitu melihat kami yang terdiam, nampak Ki Panca mulai memasukkan kain lusuh tersebut ke dalam air. Dan secara perlahan kini saya bisa melihat adanya perubahan dari warna air yang semula berwarna jernih telah berubah menjadi keruh. "Bagaimana Kang Dharma? Apakah sudah siap untuk melakukannya?" "Siap Ki," jawabku dan berbalas dengan keterkejutan Mang Kohar. "Kang Dharma yakin mau menjalani ini semua?" tanya Mang Kohar dengan rasa khawatir. "Saya yakin Mang. Tapi Mamang merasa khawatir Kang. Mamang takut akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa Kang Dharma." Selepas dari perkataan Mang Kohar tersebut, terlihat Ki Panca mengembangkan senyum kecilnya. Dan kini dengan penuh keyakinan, Ki Panca mulai menerangkan tentang tata cara dari prosesi yang akan saya lakukan ini. "Kalian tenang saja, proses yang akan Kang Dharma lakukan ini sama sekali tidak beresiko. Karena Aki hanya akan membuka penglihatan Kang Dharma untuk melihat sesuatu yang ada di dalam kain lusuh ini." "Syukurlah kalau begitu Ki. Jujur saja tadi saya merasa khawatir karena kalau terjadi sesuatu kepada Kang Dharma, saya nggak tahu harus berbicara apa dengan kedua orang tuanya," ujar Mang Kohar yang sepertinya kini telah sedikit merasa tenang setelah mendengar penjelasan dari Ki Panca. "Baiklah Kang Dharma, kita bisa memulainya sekarang." Mendengar perkataan Ki Panca tersebut, kini dengan diantarkan oleh Mang Kohar, saya segera membawa baskom yang berisikan air keruh ke kamar mandi. Dan untuk beberapa saat lamanya, saya pun mulai tersibukkan oleh sebuah tata cara yang mengharuskan saya untuk menyiramkan air keruh tersebut ke seluruh tubuh saya ini. Hingga akhirnya setelah kini saya menyelesaikan semuanya itu, Ki Panca memintaku untuk memasuki sebuah kamar yang gelap, di mana di dalam kamar tersebut terdapat keberadaan dari sebuah tikar yang terhampar di lantai. "Kang Dharma, setelah nanti Aki merapalkan sebuah mantra yang akan membuka penglihatan Kang Dharma, Kang Dharma bisa merebahkan tubuh Kang Dharma di tikar ini dengan terlebih dahulu melepaskan seluruh pakaian yang Kang Dharma kenakan," ujar Ki Panca seraya menyalakan dupa lalu meletakkan di sudut kamar. "Hanya itu saja Ki yang harus saya lakukan?" tanyaku dan berbalas dengan anggukan kepala Ki Panca. Dan kini tanpa mengatakan sesuatu apapun, terlihat Ki Panca meletakkan telapak tangannya tepat di bagian ubun-ubun yang ada di kepala saya, seraya membacakan sebuah mantra yang terbalut dalam pergerakan bibirnya. Hingga akhirnya setelah kini tidak terlihat lagi pergerakan dari bibir Ki Panca. Dengan sebuah pergerakan yang lembut, Ki Panca mengakhiri prosesi yang dilakukannya ini dengan cara menyapukan telapak tangannya di wajah saya. "Sudah selesai Ki?" tanyaku dengan rasa heran karena tidak mendapati adanya sebuah perubahan pada penglihatan saya ini. "Ya, sudah selesai. Selepas Aki keluar dari kamar ini, kamu bisa melepaskan pakaian yang kamu kenakan dan merebahkan tubuh kamu di tikar ini. Kamu gak usah takut, karena apa yang akan kamu lihat nanti itu semua hanyalah sebuah mimpi." Selepas dari perkataannya itu, Ki Panca terlihat mulai berjalan keluar dari dalam kamar, lalu menutup pintu kamar. Mendapati bahwa kini saya telah berada seorang diri di dalam kamar, saya memutuskan untuk segera melepaskan seluruh pakaian yang saya kenakan kali ini, lalu merebahkan tubuh ini pada helaian tikar yang terhampar di lantai. Dan kini, seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, saya bisa merasakan aroma wangi dupa yang memenuhi ruangan kamar ini terasa semakin menyengat. "Kok gue jadi sulit bernapas ya?" ujarku dengan rasa panik. Begitu kini saya merasakan aroma dupa yang tercium ini mulai membuat saya merasa sulit untuk bernapas. Hingga akhirnya di antara ketidakberdayaan saya untuk menolak wangi aroma dupa yang terus memasuki indera penciuman saya ini, secara perlahan kesadaran saya mulai menurun. Bahkan bisa dibilang penurunan kesadaran saya ini kini mulai memindahkan saya pada dimensi alam yang berbeda. "Gua sedang ada di mana ini?" tanyaku dalam hati. Begitu kini saya menyadari ketiadaan selimut kegelapan yang menyelimuti pandangan saya ini. Dingin. Ya, hanya rasa itulah yang kini saya rasakan. Begitu kini saya mendapati keberadaan saya yang tengah berada di antara tipisnya kabut senja. Nampak terlihat di kejauhan beberapa serdadu asing dengan memegang senapan laras pendek tengah berjaga-jaga di depan pintu gerbang. Bahkan bisa dikatakan para serdadu asing tersebut berusaha menjauhkan warga dari keberadaan rumah di mana saat ini saya berada. "Apa sebenarnya yang sedang terjadi?"
Baru saja kini saya hendak mencari tahu atas apa yang telah terjadi. Selimut kabut tipis yang menghalangi pandangan mata saya ini kini terlihat mulai bergerak dan memperlihatkan keberadaan dari beberapa serdadu asing yang terlihat keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 buah kain yang membungkus sesuatu dengan ukuran yang berbeda. Mendapati pemandangan ini, saya kini hanya bisa memperhatikan dengan seksama atas apa yang akan dilakukan oleh para serdadu asing itu selanjutnya. Bukankah ini? Tanyaku dalam hati begitu kini saya melihat para serdadu itu menguburkan benda yang dibawanya ke dalam sebuah lubang yang berada di sebuah area yang dikelilingi oleh pagar bambu kuning. Dan selepas para serdadu asing itu menguburkan benda yang dibawanya, nampak beberapa orang dari serdadu asing itu melepaskan kawanan angsa di dalam area itu. Ya, ini rumah gua. Gumamku seraya mengarahkan pandangan mata ini kepada rumah besar yang berada di hadapan saya. Dan kini seiring dengan keyakinan saya yang meyakini bahwa rumah besar yang ada di hadapan mata saya ini adalah rumah saya sendiri, nampak terlihat keberadaan seseorang yang tengah berbincang-bincang dengan para serdadu yang tadi telah menguburkan benda yang dibawanya. Dan seiring dengan tatapan mata saya yang mengamati seseorang itu dengan lebih seksama, saya pun kini merasa yakin kalau seseorang yang tengah saya pandangi ini tidak lain adalah kakek saya sendiri. Hal ini disadari oleh apa yang telah saya lihat di dalam foto tua. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh kakek gua dan para serdadu itu? Tanyaku kembali dengan keinginan untuk mencari tahu atas apa yang telah terjadi. Dan kini di antara pergerakan kakek yang terlihat telah memasuki rumah, saya segera berjalan menuju ke kandang angsa guna mencari tahu atas benda apa yang telah dikubur oleh para serdadu itu. Hingga akhirnya setibanya kini saya di area kandang angsa, nampak terlihat keberadaan dari gundukan tanah yang sepertinya menjadi tempat dari para serdadu itu untuk menguburkan benda yang dibawanya. Ya, ini memang tempatnya. Gumamku begitu kini saya merasa yakin bahwa keberadaan gundukan tanah itu berada tepat di lokasi di mana seharusnya patung angsa berada. Gua harus menggalinya. Gua harus mencari tahu atas benda apa yang telah dikuburkan para serdadu itu. Tidak berselang lama setelah saya mengucapkan perkataan saya ini, tiba-tiba saja saya dikejutkan dengan adanya perubahan suasana yang terjadi di halaman rumah. Jika pada saat sebelumnya saya mendapati suasana halaman rumah yang diterangi oleh sinar matahari senja, kini suasana itu telah menghilang dan berganti menjadi suasana halaman rumah yang hanya diterangi oleh sinar redup cahaya rembulan. Keberadaan dari beberapa serdadu asing yang pada saat sebelumnya terlihat sibuk dengan berbagai aktivitasnya, kini seperti menghilang entah kemana. Mendapati hal tersebut, saya yang semula merasa takut mendapati perubahan yang terkesan janggal ini, kini mencoba untuk menyadarkan diri saya dengan menanamkan sebuah keyakinan pada diri saya bahwa pada saat ini saya sedang berada di alam mimpi dan sudah menjadi hal yang lumrah jika saya menemui adanya kejadian yang janggal di alam mimpi ini. Dengan berbekal keyakinan yang telah saya tanamkan di diri saya ini, saya segera berjalan menuju ke arah gundukan tanah guna mengetahui atas benda apa yang telah dikuburkan oleh para serdadu asing itu. Hingga akhirnya setibanya saya kini di hadapan gundukan tanah, kejadian janggal lainnya kembali terjadi. Dan untuk kali ini saya melihat keberadaan dari gundukan tanah yang ada di hadapan saya ini kini telah bergerak membuka dengan sendirinya. Dan satu hal yang tidak saya sadari begitu melihat pergerakan dari gundukan tanah tersebut adalah kini gundukan tanah tersebut telah berpindah tempat dari keberadaannya yang semula menutupi lubang, kini telah berpindah ke kaki saya, bahkan hingga menimbun bagian betis dari kaki saya ini. Tenang, gua harus tenang. Semuanya ini hanya bagian dari mimpi gua aja. Gumamku seraya mencoba untuk menyingkirkan rasa takut yang mulai kembali menghinggapi pikiran saya ini. Hingga akhirnya seiring dengan pandangan mata saya yang menatap ke arah lubang yang sudah tidak ditutupi lagi oleh keberadaan dari gundukan tanah, saya melihat keberadaan sesuatu yang terbungkus dalam balutan kain yang tersimpul ikat. Entah benda apa yang ada di dalam balutan kain tersebut. Tapi begitu melihat keberadaan dari bercak darah segar yang mengotori bagian kain, saya kini mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang ada di dalam balutan kain tersebut adalah sesuatu yang bernyawa. Astagfirullah, ya Tuhan, apa sebenarnya yang ada dalam balutan kain itu? Selepas dari perkataan saya itu,
Rasa takut yang sedari tadi telah saya coba untuk saya kendalikan, kini seperti terlepas liar di dalam pikiran saya ini. Dan kini di antara ketakutan yang saya rasakan, saya melihat keberadaan simpul yang mengikat kain tersebut mulai bergerak terbuka dengan sendirinya. Dan seiring dengan simpul kain yang telah terbuka, kini saya bisa melihat keberadaan dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya ini. Di antara kalimat tidak bermakna yang terucap dari mulut saya ini, kini saya hanya bisa terpaku menatap ke arah potongan tubuh penuh darah yang tergeletak di dalam hamparan kain. Ya, apa yang saya lihat saat ini adalah potongan tubuh dari tubuh seorang wanita yang telah terpotong dan hanya menyisakan bagian kepala hingga ke bagian dada, atau lebih tepatnya di bagian dada yang berada di bawah ketiak. Sedangkan untuk potongan tubuh lainnya, saya sama sekali tidak melihat keberadaannya di kain tersebut. Gak mungkin, gumamku dalam hati begitu kini saya melihat potongan tubuh tersebut mulai bergerak dan mencoba untuk merambat naik ke atas lubang. Mendapati hal tersebut, kini tanpa berpikir panjang lagi, saya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan lubang yang ada di hadapan mata saya ini. Tapi sepertinya keberadaan dari gundukan tanah yang menimbun kaki saya hingga sebatas betis kini telah memupuskan harapan saya untuk melangkahkan kaki ini guna meninggalkan lubang. Ki Panca, tolong bangunkan gue Ki, tolong, teriakku dalam hati dan berharap adanya pertolongan dari Ki Panca. Tapi seiring dengan pertolongan Ki Panca yang tidak kunjung datang, keberadaan jari jemari tangan dari potongan tubuh wanita tersebut kini telah berhasil mencapai permukaan lubang. Mendapati hal tersebut, keinginan saya yang ingin beranjak pergi menjauhi lubang kini telah berbuah hasil dengan terjerembabnya tubuh saya ini jatuh ke belakang. Hingga akhirnya di antara ketidakberdayaan saya untuk keluar dalam situasi ini, saya melihat jari jemari tangan dari potongan tubuh wanita itu kini telah memperlihatkan wajah dari potongan tubuh wanita yang penuh darah itu. Ya, sebuah wajah pucat dari seorang wanita muda yang nampak dikotori oleh tanah basah serta percikan darah segar. Keberadaan dari mulut serta matanya yang terbuka lebar seperti mempertegas akan rasa sakit yang telah dirasakan oleh wanita tersebut pada saat kematiannya. Sedangkan keberadaan dari rambut hitam yang tergerai panjang serta potongan baju kebaya yang dikenakannya seperti menunjukkan bahwa wanita muda yang telah terbunuh ini adalah sosok wanita desa. Jangan. Hanya kalimat penuh kegagapan inilah yang kini bisa terucap dari mulut saya begitu melihat potongan tubuh wanita tersebut mulai merangkak menghampiri saya. Dan kini di antara pergerakan jari jemari tangannya yang telah menyentuh tubuh saya, bisa saya rasakan kuku tajam dari jemari-jemari tangan itu laksana sebuah kuas yang menjadikan tubuh saya yang tidak mengenakan selai benang pun ini sebagai kanvas untuk melukiskan goresan demi goresan di kulit tubuh ini. Hingga akhirnya di antara rasa sakit yang saya rasakan akibat goresan tersebut, saya mulai menjerit sejadinya dan berharap adanya sebuah pertolongan dari Ki Panca ataupun Mang Kohar. Dan pada akhirnya, suara jeritan yang terlontar dari mulut saya ini kini mulai menampakkan hasil yang ditandai dengan terdengarnya suara Ki Panca. Kang Dharma, ayo bangun Kang, bangun. Seiring dengan suara Ki Panca yang kembali terdengar, nampak keberadaan dari potongan tubuh wanita tersebut mulai memudar dari pandangan saya dan berganti dengan cahaya terang yang berasal dari lampu kamar yang menyala. Mendapati kenyataan ini, kini tanpa perasaan malu sedikit pun, saya segera memeluk tubuh Ki Panca yang kebetulan berada dekat di sisi saya. Tolong saya Ki, tolong saya, teriakku dengan penuh kepanikan. Rasa perih yang kini saya rasakan pada tubuh ini seperti memberikan saya sebuah isyarat bahwa kejadian yang baru saja saya alami memanglah sebuah kejadian yang nyata. Tenang Kang Dharma, tenang. Tenang bagaimana sih Ki? Tadi Aki bilang apa yang akan dilakukan oleh Kang Dharma itu enggak berbahaya, tapi apa kenyataannya? Bentak Mang Kohar seraya menarik tubuh saya dari pelukan Ki Panca. Selai kain yang entah telah didapatkan oleh Mang Kohar dari mana, kini digunakannya untuk menutupi tubuh saya yang masih dalam keadaan telanjang. Maaf Mang Kohar, sumpah Aki juga gak menyangka akan seperti ini akhirnya. Karena dari pengalaman Aki yang sudah-sudah, kejadian seperti ini gak pernah terjadi, ujar Ki Panca dengan menunjukkan ekspresi penyesalannya. Dan kini begitu mendapati perkataan Ki Panca tersebut,
Sepertinya Mangkohar belum bisa menerima begitu saja alasan yang telah diberikan oleh Ki Panca. Udah Mangkohar, ini semua bukan salah Ki Panca. Mungkin memang benar dengan apa yang telah dikatakannya itu. Sekali lagi Aki minta maaf ya Kang, karena memang nggak ada niat Aki untuk mencelakakan Kang Dharma. Tapi sepertinya masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Kang Dharma ini adalah masalah yang serius. Masalah yang serius bagaimana Ki? Tanyaku dan Mangkohar hampir bersamaan. Tapi sebelumnya, Aki mau tahu dulu dengan apa yang sebenarnya telah Kang Dharma lihat di saat menjalani prosesi tadi. Mendapati pertanyaan Ki Panca tersebut untuk sejenak, kini saya hanya bisa terdiam dalam keraguan untuk menceritakan tentang apa yang telah saya alami itu. Karena biar bagaimanapun kejadian yang baru saya alami itu mungkin saja masih terhubung dengan masa lalu yang kelam dari keluarga besar saya. Tapi begitu mengingat kembali perkataan Ki Panca yang mengatakan kalau masalah yang tengah saya hadapi ini adalah masalah yang serius, mau tidak mau akhirnya saya pun menentukan pilihan untuk menceritakan kejadian yang saya alami kepada Ki Panca. Ya Tuhan Kang Dharma, berarti tadi itu Akang udah mengalami hal seperti itu? Tanya Mangkohar yang berbalas dengan anggukan kepala saya. Sepertinya ada yang aneh dengan kejadian yang Kang Dharma alami itu. Apa Ki? Tanyaku yang sepertinya mulai merasa tidak sabar untuk mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menjadi titik awal saya dalam menelusuri misteri ini. Sepertinya sosok wanita yang telah hadir di dalam mimpi Kang Dharma itu adalah korban pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Dan mungkin untuk sesaat terlihat Ki Panca agak ragu untuk melanjutkan perkataannya. Mendapati keraguan Ki Panca tersebut, saya dan Mangkohar hanya bisa saling bertukar pandang dalam benak tanya. Dan mungkin apa Ki? Tanyaku yang kini mulai merasa tidak sabar atas kelanjutan dari perkataan Ki Panca tersebut. Sebelumnya Aki meminta maaf kepada Kang Dharma jika Aki terpaksa harus menanyakan sesuatu kepada Kang Dharma, dan pertanyaan ini terhubung dengan mimpi yang Kang Dharma alami itu. Pertanyaan? Gumamku dengan menunjukkan ekspresi kebingungan. Apakah Kang Dharma mengenal seseorang dari beberapa serdadu asing yang telah Kang Dharma lihat di dalam mimpi Kang Dharma tersebut? Tanya Ki Panca dan berbalas dengan keterdiaman saya. Dan kini begitu mendapati keterdiaman saya tersebut, terlihat Ki Panca menghela nafas panjangnya. Jika Kang Dharma merasa bingung untuk menjawabnya, firasat Aki mengatakan bahwa kematian wanita itu terhubung dengan salah seorang dari beberapa serdadu asing yang telah Kang Dharma lihat di dalam mimpi Kang Dharma tersebut. Dan entah mengapa firasat Aki juga mengatakan bahwa seseorang yang terhubung dengan kematian wanita itu masih mempunyai ikatan yang kuat dengan keluarga Kang Dharma. Ujar Ki Panca dan kembali berbalas dengan keterdiaman saya. Dan kini di antara keterdiaman saya tersebut, terlihat Mangkohar mengarahkan pandangannya ke wajah saya. Mendapati hal itu, saya memberikan isyarat mata kepada Mangkohar untuk tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Ki Panca. Tolong kami Ki, apa sebenarnya yang diinginkan oleh sosok wanita yang telah dilihat Kang Dharma di dalam mimpinya itu? Apakah mungkin sosok wanita itu sebenarnya hendak meminta tolong kepada kita agar menemukan keberadaan dari potongan tubuhnya yang lain? Tanya Mangkohar kepada Ki Panca. Sepertinya enggak sesederhana itu. Kalau memang sebenarnya sosok wanita itu hendak meminta tolong pada kalian, mengapa juga sosok wanita itu melakukan teror terhadap keluarga kalian? Bahkan sampai melakukan serangan nyata seperti ini. Ucap Ki Panca seraya mengarahkan pandangannya ke bagian luka goresan yang ada di tubuh saya. Bisa jadi sosok wanita yang Kang Dharma lihat itu sebenarnya menyimpan sebuah dendam atas masa lalu yang dialaminya. Karena menurut pemikiran Aki, sosok wanita yang telah dibunuh ini bukanlah sosok wanita biasa. Hal ini didasari atas kondisi jasadnya yang terpisah-pisah dan dilindungi oleh Raja Perlindungan. Maksud Aki dengan perkataan bukan sosok wanita biasa itu apa? Menurut apa yang Aki ketahui, ada beberapa ilmu hitam yang memang dalam persyaratannya hanya bisa dibunuh jika tubuh dari pemilik ilmu hitam tersebut dikubur secara terpisah dalam beberapa bagian. Dan mungkin sosok wanita yang ada di dalam mimpi Kang Dharma itu adalah salah satu dari beberapa banyaknya orang yang telah mempelajari ilmu hitam tersebut. Astagfirullah.
gumamku dan Mang Kohar secara bersamaan. Dan sepertinya sosok wanita yang telah terbunuh itu sekarang mencoba untuk membangkitkan kembali energi negatifnya dengan cara menyatukan kembali anggota tubuhnya yang terpisah. Apakah sosok bayangan hitam yang selama ini telah beberapa kali saya lihat serta suara bisikan yang telah Imas dengar itu ada hubungannya dengan sosok wanita ini? Gumamku dengan suara yang pelan. Tapi sepelan-pelannya gumaman saya tersebut, terlihat kini Ki Panca mengarahkan pandangannya ke wajah saya. Sosok bayangan hitam dan bisikan, tanya Ki Panca dan berbalas dengan jawaban saya yang menceritakan atas beberapa pengalaman yang telah saya dan Imas alami. Sepertinya sosok bayangan hitam yang telah Kang Dharma lihat itu adalah perwujudan dari energi negatif yang belum sempurna dari sosok wanita yang telah terbunuh itu. Dan Aki yakin saat energi negatif itu mulai berjalan ke titik kesempurnaannya, energi negatif itu akan mulai mendapat menampakkan wujud aslinya dan mencelakakan keluarga Kang Dharma. Ya Tuhan, gumam Mang Kohar di antara keterkejutan yang saya rasakan begitu mendengar perkataan Ki Panca tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.